Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita dikumpulkan Tuhan pada pagi hari ini untuk berdoa bersama-sama. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari surat-surat Paulus kepada Timotius ya, dengan topik iman yang tulus ikhlas. Kemarin kita sudah belajar mengenai kesatuan iman dan dampaknya di dalam gereja Tuhan. Nah, sekarang ini ada istilah yang lain yang terkait dengan iman, yaitu iman yang tulus ikhlas. Tentu kalau kita mempelajari surat-surat Paulus, terutama kepada Timotius, di situ sudah terbayang dalam benak kita betapa Paulus ini mempunyai satu perhatian atau satu ikatan yang khusus dengan Timotius. Ya, jadi Paulus menganggap bahwa Timotius itu adalah anak rohaninya yang luar biasa dengan nasihat-nasihatnya bagi Timotius. Nah, kita akan baca di 2 Timotius 1 ayat 4 sampai 6 yang menurut saya ini luar biasa yang dibahas mengenai iman yang tulus ikhlas. Ayat 4, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku ingin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kemudian di ayat 5 di sini di bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya teringat akan kepercayaanmu yang sungguh-sungguh kepada Kristus, sama seperti kepercayaan nenekmu Lois dan ibumu Eunike, dan saya yakin engkau pun percaya seperti itu. Nah, jadi di ayat 4 tadi jelas Paulus itu ada satu momen terkenang bagaimana Timotius ketika berdoa menangis. Tapi sesungguhnya dari apa yang dilakukan Timotius, Paulus sebagai rekan senior pelayanannya itu melihat bahwa di dalam diri Paulus memiliki satu sikap yang khusus terhadap Tuhan yang dia layani, yang dia sebut sebagai iman yang memiliki ketulusan dan keikhlasan. Jadi Paulus berkata demikian, tentu di dalam diri Timotius di sini, itu dia melihat satu pribadi yang mencerminkan ketulusan dan keikhlasan ketika Timotius melayani Tuhan. Ya. Memang dalam perjanjian baru bahasa Indonesia sehari-hari, di situ dikatakan iman yang tulus ikhlas itu sebagai kepercayaan yang sungguh-sungguh. Tapi saya begitu yakin bahwa kenapa iman Paulus ini di-highlight gitu ya, ditebalkan begitu, diberi satu identifikasi sebagai iman yang tulus ikhlas. Artinya di dalamnya mengandung satu motivasi yang benar. Sebagai rekan senior pelayanannya, Paulus melihat bahwa Timotius memiliki motivasi yang benar. Dia memiliki ketulusan. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan dalam dirinya ketika dia melayani Tuhan. Dan itu terlihat, terbaca dalam kehidupan seseorang ketika dimanapun dia berada, apa yang dia kerjakan. Kemudian bukan hanya tulus, yaitu mengandung motivasi yang benar, tetapi dia ikhlas katanya.
mengandung satu kerelaan. Jadi bukti seseorang yang ikhlas itu ketika dia mengalami satu situasi yang tidak mengenakan, bahkan merugikan dirinya, ya dia dianggap sudah selesai. Ya sudah, ini rugi, ini tidak mengenakan saya, ya sudah. Dia tidak ngundat-undat, dia tidak terus mengingat akan kesakitan yang dia alami, dia tidak skeptis, dia tidak menjadi pesimis, dia tidak terus menjadikan kegagalan itu mengikat langkahnya untuk bertindak tetap dan lebih luar biasa lagi. Jadi sikap yang tulus ikhlas dalam diri Timotius ini terlihat jelas dari bagaimana dia hidup. Dan di situ Paulus benar-benar melihat itu terimplementasi dalam kehidupan Timotius. Kemudian yang kedua adalah ternyata iman yang tulus ikhlas itu dipengaruhi atau diturunkan dalam satu lingkungan keluarga yang demikian juga. Jadi di situ dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Nah, saya membayangkan kalau dalam diri Timotius itu tercermin satu iman yang tulus ikhlas. Artinya orang tuanya juga hidup seperti itu. Bahkan neneknya juga hidup seperti itu. Seseorang yang memiliki iman yang tulus ikhlas, artinya di dalam keluarga itu ya tidak ada kepalsuan. Dia melakukan semuanya diajar atau melakukan dengan kerelaan. Semua dikondisikan oleh satu kesadaran batin untuk mengambil bagian dan peran masing-masing. Dan itu kalau kita bayangkan ada satu kondisi yang luar biasa sampai menghasilkan satu generasi Timotius yang memiliki dengan urusan ikhlas. Ini juga mengajar kita mana kita di dalam keluarga memang di dalam setiap diri kita ada kelemahan, tapi demikian kita juga harus belajar untuk menyesuaikan apa yang dimaui firman karena terlihat jelas bahwa produk dari satu sikap yang benar kan perilaku generasi yang benar. Nah, mari Bapak Ibu Saudara bahwa kita melayani Tuhan bukan hanya berada pada satu generasi kita saat ini. Keputusan yang kita ambil itu bukan menyangkut diri kita, tetapi harus generasi di mana generasi itu setidaknya mewarisi apa kita di dalam pun hidup demikian. Di hari ini kita diajar oleh firman bahwa sesungguhnya yang dipertanggungjawabkan dari setiap hal yang kita kerjakan adalah apakah kita melahirkan satu generasi yang pada akhirnya mereka menyerahkan hidup kepada Tuhan, memiliki satu mentalitas dan karakter untuk makin serupa dengan Kristus, dan itulah yang menjadi harapan, tujuan, dan keinginan kita bersama dalam Kristus. Terpujilah namanya, mari kita berdoa.